Rasulullah, la ilaha
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء اللهم علم الصلاة والسلام الكريم بالأحمد والرحمة ونحن نتوقع من جميع الخير والإخلاص والصواب وخلاص وكرم الجميع وعلى بركة ونحن نعافيه للخير الخيرات وبعدنا اللهم تعالى والخير والرحمن والبركة والوسيلة والوسيلة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد والزيادة في العلم والله على كل رزق وأنت والله والرحمة والرحمة معنا اللهم احمل عليك بشرائك ونسد من النار ونسد عن العذاب ونسد من الزلزال ونسد إلى سكة الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وسلم أجمعين وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح محمد وإلى أرواح والدينا ولأولادنا ومشايخنا ولأخواتنا ولإخواننا ولإخواننا ولنا مع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نصر الله على سيدنا محمد وعلى آله والسلام به وبركاته على الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين واشرح لي ويسر أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah suatu nikmat sehat sehingga kita dapat kembali bersama-sama melaksanakan kegiatan rutin kita seperti biasa. Kemudian salam dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat ini kita diberikan Allah nikmat hidayah taufik, yaitu berpetunjuk ataupun kekuatan melaksanakan kewajiban kita amalan itu berbuat baik dengan menuntut ilmu di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena kita menuntut ilmu diwajibkan oleh Allah lebih ilmu agama. Supaya apa? Supaya di dalam hati kita bertambah iman. Karena iman itu baru di pokok. Pokoknya yaitu supaya subur selalu pertama itu karena menuntut ilmu, ya kan? Nah, selain menuntut ilmu juga kita supaya sadar, supaya untuk sadar diri bahwa kita hidup di dunia itu tidak sama adalah karena nanti di akhirat maka kita ini hanya sementara ya. Nah, supaya kita sadar diri, supaya kita selalu ingat. Nah,
menyebut pasti mengalami kematian kulli nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mati ya. Karena dengan mengingat kematian kita pasti minta berdoa pasti taubat ya. Pasti kita hari-hari bertobat mulai kita sering mengingat kematian. Ya, karena apa? Orang yang bertaubat, Rasulullah bertaubat itu adalah mengenal taubat. Itu karena apa? Orang itu hatinya akan tertutup doa. Aku jaga hati lu untuk ada sampai kamu menjadi. Karena ada amal baik ya masih muda lagi masih anak. Padahal mengalami kematian itu tidak melihat amal ataupun layak. Setiap manusia pasti akan mati ya, pejabat mati ya, yang orang sugi mati, presiden mati ya, semuanya akan mati ya. Kemudian kedua, apa supaya kita ini selalu sadar itu menerima apa ada di hati ya. Maksudnya kita menerima apa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita syukuri ya. Apa yang sudah diberi oleh Allah walaupun rezeki atau apapun ya, kita menerima bersyukur ya. Artinya kita tidak terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak belok keinginan. Kita bersyukur apa yang sudah diberi oleh Allah ya. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah menambah nikmat kepada kita. Diberi Allah kita nikmat misalnya apa saat ini kayak saya ini bersyukur ya. Kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, dengan kemampuan kita, dengan menggunakannya dengan sesuai gaya. Kalau sesuai gaya pasti ada cukup. Karena apa? Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah insyaallah menambah ya. Sesuai kepercayaan raja kita dan kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian supaya sehat ulama, supaya kita sehat pun kita harus tadi menerima apa adanya ya, supaya sehat. Supaya sehat rohani, bukan kita jangan ada di hati kita sifat berhenti ya. Itu triknya supaya kita sehat ya, sehat hati, sehat jiwa, jangan keahlian ya, jangan berhenti ya. Kalau itu berhenti ya, pasti kita terganggu ya, bersiap semuanya berubah ya, mereka menerima buta kita ya, melihat tetangga ini ya, pasti kita sakit-sakit, tapi orang bersifat begitu pasti selalu apa? Sakit-sakit, selalu harus sehat berat. Supaya kita hadir dulu apa? Supaya kita sehat dan terima jangan pertama jangan membuat nikmat mengalir lawan kita. Siapapun nikmat lawan kita jangan dibuang ya. Misalnya kita makan itu jangan dipisahkan ya, jangan ditinggal. Misalnya sedikit dari makan dibuang atau apa yang diinginkan nasi sedikit, karena sudah bisa mau sunat berat. Itu apa hasilnya supaya kita sehat, jangan membuang nikmat mengalir lawan kita. Karena dulu saat itu kita membuang nikmat, saya itu Allah membuat nikmat lawan kita. Ya, saat itu apa maksudnya kita membuat nikmat lawan kita. Nasi ada sedikit dari misalkan kita buang Allah tidak akan dikasih kalau kita dibuang Allah itu. Makanya itu jangan membuang nikmat lawan kita. Kalau menghilangkan asap pun ya, ada misalnya di hati kita asap di kayu ini kita yang melawan manusia pasti ya. Berarti ada caranya ya kita lawan. Cara melawannya apa? Dua akan kurang dapat minat. Misalnya kawan dapat minat dia dua kalinya, walaupun dia secara hati kita berburu dia melakukan kita dia dapat apa? Dapat ini mudahan dan berbagai kita lebih hati kita baik. Kita doakan mudah-mudahan itu dapat lagi nikmat. Karena kita mendoakan orang, kabarnya kita dua lawan kita. Ya, dan akhir
Nah, ya Pak. Dan lawan apa? Selalu dapat penyakit. Penyakit apa dulu? Dingin, pas dingin ya. Mereka ada fakultas setelah apa ini pas dingin ya. Nah, karena orang si penduduk itu selalu apa? Selalu dapat penyakit dan selalu dapat musibah. Nah, makanya kita berusaha kita dapat terhindar daripada sifat diri dan merugi ya. Nah, dalam muslim pasti ada pada kita caranya ini Pak kita lawan bela dengan mendoakan. Kita doakan mudah-mudahan mengingat dulu ya. Nah, mungkin sedikit lah ya Bapak menyampaikan untuk kita lanjutkan pelajaran kita masalah masuk kepada masalah sembahyang ya. Nah, kebetulan ini waktu sudah bulan Rajab ya. Di bulan Rajab ini adalah bulan maka Nabi kita diisyaratkan menerima perintah sholat sembahyang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, jadi sembahyang itu hukumnya fardu ain. Artinya 5 waktu kita wajib melaksanakannya, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Arti fardu ain itu artinya hidup-hidup. Artinya bila kamu dulu dosa saya masing-masing ya. Nah, makanya diwajibkan juga umur 60 tahun anak itu wajib urang Tuhannya yang wajibnya urang Tuhannya wajib menyuruh, bukan anak kita yang wajib, tapi urang Tuhannya wajib menyuruh. Nah, sholat masalah yang mau ini khususnya wajib, mati kita wajib menyuruh sholatnya umur 7 tahun. Nah, kalau sudah balik itu sudah ditahu sendiri masing-masing dosanya, artinya bila akan melaksanakan dosa, dia melaksanakan dapat pahala karena berkurang dari fardu ain. Yaitu di antaranya sembahyang waktu setahun kira subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya, syarat wajib sembahyang adalah 4 yaitu yang pertama Islam ya. Nah, setiap proses wajib sembahyang. Nah, kalau balik, maka dia akan suci daripada haid dan nifas kepada Islam. Haid dan sembahyang artinya untuk nifas dan orang yang mandi untuk haid untuk nifas lalu mandi wajib setelah itu wajib maka wajib sembahyang. Tanda-tanda itu ada tanda baik bagi dia karena balik itu ada gejala bagi dirinya haid ya, itu menjadi haid tidak boleh. Dan Allah alhamdulillah tidak ada haid bagi dia Allah mimpi basah dia adalah mimpi. Nah, mimpi basah itu artinya mimpi ada basah kawan basahnya atau itu mimpi tidak basah. Ketika umur itu diperkirakan sekitar 15 tahunan. Nah, kalau umur sudah 15 tahunan itu sudah balik lah. Dia umurnya 13. Nah, 13 tahun udah 2 tahun jadi ya. Jadi kalau umur 15 nggak tahu maksudnya. Tapi kalau umur 13 ini ya jangan bawa ada dengan keadaan ya. Jadi jadi kan namanya harus lagi sembahyang tahu saya kalau sudah umur 12 tahun kita harus sembahyang. Harus 5 kali sembahyang zuhur asar ya. Harus lagi sembahyang alhamdulillah. Nah, ya. Kemudian selesainya sembahyang ada 5 yaitu masuk waktu. Mas tahu ya masuk waktu artinya apa? Misalnya jam 12 sedikit 12 zuhur. Nanti terkait matahari ya hari ini. Ya, boleh Pak. Baik berbeda. Nah, kedua masuk waktu, kedua ada kiblat ya. Nah, itu syarat-syarat sembahyang. Yang ketiga menutup aurat. Apa suci dari hadas ya. Suci dari hadas, 5 suci dari najis. Nah, ini baik bapak, pakaian, badan ataupun sejenis tempatnya itu harus suci daripada najis. Kalau suci dari hadas tadi kita ya harus saja selalu ada hadas besar. Kemudian berkurang sembahyang. Nah, itu tahu ya, ada sembahyang dalam tahu usaha
Sembahyang itu ada yang membacakan 13 ya, ada yang membacakan 17. Semuanya berbeda. Kenapa 13 itu ditambah kembali angkat ya jadi 17. Nah ini orang itu muslimana ya, ayat 13 ini ada rukuk syarat kemana, ayat 17 itu balik ya rukuk kemana balik angkat pulang jadi 17 ya. Rukuk sembahyang pertamanya, nah ya kemudian apabila berdoa ketiga kedua berdiri bagi yang puasa angkat membaca surah Al-Fatihah, rukuk serta kemana, kelima rukuk serta kemana, anak ketiga serta kemana, ketujuh sujud serta kemana, kedelapan duduk antara dua sujud, 9 membaca tasbih akhir, 10 duduk tasbih akhir, ke-11 membaca salawat kepada Rasulullah SAW, ke-12 salam yang pertama, ke-13 takbir. Makanya persembahyaan itu antara tiga ya, ada rukun fi'li, rukun qauli, ada rukun qalbi. Nah, pertama rukun qalbi lah. Yang penting dia termasuk rukun qalbi, artinya di dalam hati. Tadi kita di dalam hati banyak. Misalnya usawi baca usawi ma'rul dibri, ada akhir adaan di dalam hati. Ketika wajib saja sembahyang tidur angka rakaat karena Allah Ta'ala. Ketika Rasulullah berkata itu karena rukun qalbi ya, ada rukun qalbi yaitu takbiratul-ihram Allahu Akbar. Nah itu rukun fi'li perbuatan ya. Takbiratul-ihram kalau berbalik termasuk rukun qalbi ya, bacaan. Itu wajib membaca Allahu Akbar wajib. Itu rukun qalbi artinya bacaan takbiratul-ihram. Nah tadi rukun qalbi ya, rukun qalbi itu takbiratul-ihram, membaca Fatihah, membaca salawat dan membaca salam pertama dan membaca membaca tasbih akhir. Itu rukun qalbi. Nah kita baca pertama takbiratul-ihram ya, Allahu Akbar. Kemudian ada bunyi berdoa, lalu misalnya bahasa Jawa Allah gede, bagus ya. Jadi kita kata Allahu Akbar, bahasa Banjar ya Allah benar-benar, bagus ya. Jadi kita wajib baca Allahu Akbar, wajib baca Allahu Akbar. Kemudian membaca surah Fatihah juga wajib. Nah, wajib membaca. Kemudian tasbih akhir, tasbih awal, ya. Membaca tasbih akhir itu ya itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini salah ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian salamnya pertama dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagi membaca misalnya harus membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sebenarnya ada dua usul sunnah. Nah, untuk maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh benar-benar saya sebenarnya ada dua ini sunnah ya. Kemudian rukun di perbuatan nanti terjadi ya. Nah itu apa berdiri bagi yang puasa. Nah ini berdiri bagi yang puasa. Ini perbuatannya berdiri kita bagi yang puasa tetap berdiri. Kalau yang awal berdua, kalau yang awal berapa ya misalnya. Nah itu bagi perbuatannya yang rukun mulai itu wajib bacaan sunnah perbuatannya serta ulama minat itu sebentar ya sebentar bagi sebentar ada perbuatannya harus ada tidak harus ada umannya tidak saya sujud untuk kata sujud duduk
rukun. Karena ini rukun sembahyang itu terbagi tiga, ada rukun qauli, ada rukun kemudian dia sembahyang 50 ya menghadap saya ini rapasnya adalah mengalami rukun qauli dengan hati karena sembahyang punya kalau bacaan rapasnya usali kalau subuh ini ada makna misalnya di imam ada lalu salamannya ada usali kalau diberi ada hati semua asal usali kalau sudah ada hati ada makna dari kepala kemudian sembahyang mengakhiri usali kalau maghrib salah ada makna kemudian sembahyang isya usali kalau isya ada makna dari kepala itu bacaan siap bahwa sembahyang surat sembahyang insyaallah nanti kita sambil lagi karena sudah semua maka doa pahala bulan kita dari surat sembahyang nanti insyaallah dengan kesempatan kita sampai lagi mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan iman dan berkah dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dosa kedua orang tua kita dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak yang halal dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat baik dunia ataupun akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina Allahumma ihdina Allahumma ihdina wa anta ta'ala wa ahmad sultan wa anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ihdina ta'ala wa ihdina al-hayy wa ihdina al-afiyah wa al-rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli Oke. Oh, ada barang ini mas.